Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Kali ini Tips Otomotif Channel akan membahas tentang 11 larangan berkendara mobil manual. Bagi teman-teman yang bisa bawa mobil manual, seringkali dicap sebagai pengendara yang punya skill yang oke. Berbeda dengan pengendara mobil matic. Wajarlah, soalnya nyetir mobil manual punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nyetir mobil manual bagi sebagian orang dianggap sebagai dasar untuk bisa nyetir mobil. Bahkan teman-teman dianggap cukup gampang adaptasi bawa mobil transmisi matic. Namun perlu diketahui juga apa saja kesalahannya pada mobil manual yang berpengaruh pada keawetan mobil teman-teman dan harus dihindari. Mari kita simak videonya berikut ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa mohon didukung terus Tips Otomotif Channel. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Menjalankan mobil start awal tidak dari gigi 1. Barangkali teman-teman sedang buru-buru berangkat hingga tak sadar melakukan ini, ngejalanin mobil bukan dari gigi 1. Habis starter mobil bakal bikin beban mobil teman-teman nambah. Sebab rasio gigi yang enggak seimbang, setiap gigi persneling mobil sudah dirancang sesuai porsinya. Untuk gigi 1 saat awal kerja mesin di kecepatan 0 sampai 10 km per jam. Sementara gigi 2 baiknya dipilih pas mobil jalan di kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan begitu seterusnya. Yang kedua yaitu membiarkan posisi kaki di pedal kopling secara terus-menerus. Apakah teman-teman sering menempelin kaki di pedal kopling? Kalau iya, teman-teman kudu segera hentiin kebiasaan yang satu ini, sebab bisa membuat kopling jadi cepat aus. Kalau lagi di lampu merah atau mobil lagi jalan, nggak boleh mengistirahatkan kaki di atas pedal kopling ini. Ini bisa bikin rilis clutch pada kopling jadi menekan, nggak sempurna. Gesekan antara kampas kopling sama flywheel jadi kampas kopling cepat habis. Menggunakan tuas persneling sebagai handrest atau sandaran tangan. Selain potensi nurunin konsentrasi nyetir, ini juga bisa ngerusak komponen persneling. Komponen mekanis penting di bawah tuas persneling. Jadi jangan sampai tangan di atas tuas persneling. Memang cukup nyaman, terutama kalau nggak ada armrest di jok mobil. Namun ini harus dihindari. Melepas kopling sambil menginjak gas dalam langkah yang benar adalah melepaskan kopling perlahan-lahan sebelum menginjak gas. Sementara sebagian pengemudi terbiasa menginjak pedal gas dalam-dalam sebelum melepas kopling. Bila hal ini dilakukan, bisa berdampak pada konsumsi bahan bakar yang boros serta mempercepat bagian roda kopling aus. Menginjak kopling pada saat pengereman kecepatan tinggi. Kesalahan mengemudi mobil manual yang cukup membahayakan adalah menginjak kopling untuk membantu proses pengereman. Ketika mobil melaju dalam kecepatan tinggi, hal ini justru bisa membuat mobil menjadi tidak terkendali. Cukup injak rem dan biarkan mesin melakukan engine brake guna membantu mengurangi kecepatan. Baru bila mobil sudah berada di kecepatan 20 km per jam, kita bisa mulai menginjak kopling dan mengoper persneling memakai gigi tinggi padahal RPM rendah. Dengan kecepatan lambat, kekeliruan ini
lahir karena adanya mitos bahwa kombinasi gigi tinggi dan RPM rendah bisa menghemat bahan bakar. Masalahnya mitos itu tidak benar. Kekeliruan ini malah berujung pada kerusakan kendaraan. Jika teman-teman menggunakan gigi tinggi, gear rasio yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga mesin bekerja lebih keras. Gigi yang lebih tinggi masih memungkinkan mesin berada pada RPM yang lebih rendah, meski kecepatannya lebih tinggi, sehingga menghemat bahan bakar. Namun untuk menambah kecepatan, teman-teman perlu memindahkan gigi secara bertahap untuk mencegah mesin mengalami tekanan yang tidak semestinya. Memindahkan gigi transmisi tanpa menekan pedal kopling. Hal ini menjadi salah satu kebiasaan orang yang baru belajar naik mobil. Tapi kejadian ini juga bisa terjadi pada orang yang sudah sering nyetir mobil manual. Kopling terlebih dahulu agar umur gear mobil tetap awet dan tahan lama. Kopling melepaskan putaran mesin dan transmisi setiap kali ada teman-teman menginjak pedal kopling. Unit kopling adalah piringan gesekan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi. Jadi untuk perpindahan gigi harus melepas mesin dari transmisi agar bisa memindahkan gigi tanpa menggunakan kopling. Tidak hanya merusak sistem transmisi tetapi juga berdampak buruk pada mesin. Memasukkan gigi mundur pada saat mobil bergerak. Teman-teman harus benar-benar sabar untuk memastikan bahwa mobil dalam posisi diam sebelum akhirnya memindahkan ke gigi mundur. Jika sampai melakukan kesalahan ini terus-menerus, itu bisa menyebabkan suara berjejit yang kasar, bahkan bisa menyebabkan masalah pada kampas kopling. Memarkir mobil dalam gigi posisi tidak netral. Memasukkan gigi saat parkir, terutama dalam waktu lama, dianggap ampuh menahan mobil agar tidak bergerak. Beberapa pengemudi lebih memilih langkah ini dibandingkan menggunakan rem tangan sesuai fungsinya. Langkah ini dianggap keliru karena berpotensi membuat mobil loncat atau shock saat di starter. Lagi pula ada beberapa pengemudi yang abai lupa mengecek posisi tuas persneling saat parkir. Apabila kekeliruan ini dibiarkan, hal ini malah berujung pada kecelakaan maupun kerusakan transmisi. Memindahkan persneling ke posisi netral saat jalan menurun. Pada saat melintasi jalan menurun, ada pengemudi yang gemar memindahkan persneling ke posisi netral, sehingga mobil berjalan sesuai hukum gravitasi tanpa ada peran mesin mobil di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Tanpa disadari, ini adalah sebuah kesalahan. Mengemudi mobil manual yang cukup fatal dengan membiarkan mobil meluncur tanpa adanya penahan laju engine brake dari mesin mobil bisa menjadikan mobil melaju tanpa kendali. Sangat riskan meluncur hanya mengandalkan rem untuk mengurangi kecepatan, karena hal ini berpotensi menyebabkan rem blong. Dengan tetap memposisikan persneling rendah akan berfungsi menahan laju mobil, sehingga tidak sekedar mengandalkan kinerja rem saja. Perpindahan persneling kurang tepat dalam posisi menanjak. Kesalahan mengemudi mobil manual yang biasa terjadi pada saat mobil dalam posisi menanjak. Di sini pengemudi terutama yang belum terbiasa melintasi jalur tersebut cenderung terlambat melakukan perubahan persneling yang lebih rendah. Banyak pengemudi yang cenderung memaksakan terus melaju dengan harapan mobil mampu melibas tanjakan tanpa harus menurunkan persneling. Bila hal ini sering terjadi, maka komponen mobil yang akan terkena dampaknya adalah
gearbox yang lebih cepat rusak. Oke teman-teman, itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menyetir mobil manual. Satu poin yang tidak kalah penting adalah tetap jaga konsentrasi selama menyetir, khususnya saat memindahkan tuas transmisi. Kita dapat mengatakan bahwa ujian akhir dari pria sejati terlihat adalah 3 pedal dan tongkat persneling. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.